Salam teknologi, kembali di channel Wonet. Kita hari ini akan memperkenalkan satu produk baru, yang lumayan baru. Apa itu produknya? Nah, nanti akan kita akan bahas bersama rekan saya. Kita perkenalkan dulu ya, rekan saya dari Voltec ya. Silakan. Voltec, Pak. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Praja. Saya adalah engineer untuk Voltec. Ya, Voltec. Oke, jadi ini brandnya Voltec ya? Brandnya Voltec, Voltec Pak. Ya. Ya. Ini alat apa ya, Pak? Mas? Jadi, saya panggilnya Mas saja ya? Boleh, Pak. Jadi Voltec ini sebuah access point, Pak. Access point. Jadi ya? kalau orang awam bilangnya atau pada umumnya bilangnya WiFi. WiFi ya, untuk WiFi. Oke. Jadi spesialisasinya untuk outdoor. Oke. Oh, untuk outdoor ya? Iya, walaupun untuk outdoor bisa digunakan bisa untuk juga untuk gedung ya. Oke. Kemudian apa namanya? Ini ada fitur-fitur apa ya kira-kira? Kan kita banyak lihat juga ya di market itu perangkat-perangkat yang ini berarti kita boleh katakan access point ya. Boleh. Nah, iya, kira-kira fitur apa aja yang tertanam di perangkat ini? Terus kenapa kita harus istilahnya melirik barang ini dibandingkan dengan yang ada di luar sana? Nah, jadi fitur utama dari Voltec ini adalah dia punya yang namanya virtual controller, Pak. Apa itu virtual control? Jadi virtual controller ini kalau kita pernah menggunakan brand lain ya, hanya ada dua pilihan. Dia menggunakan install software, atau dia butuh hardware untuk akses ke perangkatnya. Oke. Jadi untuk ngatur perangkatnya ini betul, gitu. Untuk ada beberapa brand itu yang untuk akses dia butuh perangkat lain, atau butuh software lain yang diinstal di komputer atau laptop. Kalau ini? Nah, kalau Voltec ini nggak perlu, Pak, karena sudah ditanam di dalamnya. Sehingga kita nggak perlu extra cost lagi untuk beli hardware lain ya. Sama untuk install di PC. Jadi lebih efisien. Itu fitur utamanya. Fitur utamanya ya. Fitur yang ini adalah dia ada easily capacity expand. Easily capacity expand. Ini menarik ini. Nah, jadi gini, Pak. Kalau misalkan kita ada beberapa access point yang dipasang dalam satu cluster, sudah terpasang area, gitu ya. betul ya. Untuk menambahkan AP yang lain, AP ke-1, lalu kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kita masih butuh konfigurasi di AP berikutnya yang kita setting, Pak. Kalau Voltec, misalkan ada dua cara. Kalau misalkan secara bersamaan diinstal sekaligus, cukup satu saja, Pak. Yang lain akan langsung mengikuti. Oh, jadi lebih mudah gitu ya? Lebih mudah. Lalu yang kedua, kalau yang satu sudah dipasang, existing gitu, kita mau menambahkan AP berikutnya, itu pun kita juga nggak perlu konfigurasi di AP yang kedua ini, Pak. Hanya tinggal ditancapkan saja, dia akan langsung mengikuti konfigurasi di masternya ini. Jadi apa namanya, lebih memudahkan untuk untuk konfigurasi seperti itu, Pak. Mungkin kalau jumlahnya puluhan atau itu terbantu sekali ya. Oke, menarik. Fitur yang lainnya ada nggak? Sebenarnya fitur yang lain ada juga, dia bisa bin steering, Pak. Jadi bin steering ini kalau si kliennya atau gadgetnya ini support untuk ke frekuensi 5 GB, nah dia akan otomatis di push ke 5 GB. Oh, ini double frekuensi. Dual band ya. Dan kalau di fitur yang lain itu biasanya kalau pilihannya hanya 5 GB saja. Tapi kalau di Voltec ini bisa dipilih, Pak. Jadi, yang lain akan di-push ke 5 GB, exclude beberapa gadget atau klien, itu bisa di smart custom. Enough ya istilahnya. Betul, jadi bisa di custom, Pak, seperti itu. Oke. Jadi dual band 2,4 dan 5 ya. Fitur yang lain? Fitur yang lain seperti ini tadi indoor, outdoor ya. Kalau outdoor itu, kalau semua access point outdoor itu pasti bisa digunakan untuk indoor, Pak. Otomatis. Tapi kalau indoor tidak bisa digunakan. Jadi ini karena tadi kita bilang outdoor, ini tahan cuaca ya istilahnya. Pastinya, Pak. Dia tahan cuaca, disemprot pun nggak ada masalah. Hujan, air, hujan. Kalau petir belum dicoba ya. Ini, Pak. Jadi kalau petir ini kayaknya semua perangkat elektronik juga nggak akan tahan. Memang harus ada perlindungan. Tapi ini lebih ke cuaca ya. Betul. Untuk ada fitur lainnya yang mungkin sebenarnya fitur lain utama itu, Pak. Yang lain sebenarnya sama dengan fitur-fitur yang standar lainnya. Standar yang lainnya, cuma keunggulannya di situ. Terus ini portnya berapa ya? Ada 2 port. 2 port ya, coba saya lihat ya. Ini portnya ada
Oh, harus dibuka dulu ya? Ya, saya bantu Pak. Ya. Nah, ini ada 2 port. Jadi ini ada 2 port ya. Portnya untuk ini untuk port untuk one-nya Pak, untuk ke internetnya. Oh, ke internetnya. Satunya. Port yang kedua ini untuk secondary-nya. Secondary. Jadi bisa dikonekkan ke AP lain atau ke switch. Oh, oke. Lalu juga ada, ini juga ada fitur tambahan Pak. Jadi untuk powernya itu bisa redundant Pak. Redundant ya. Jadi bisa pakai PoE in di sini, PoE Ethernet in. Nah, ini langsung fitur ya, bisa PoE juga ya. Ya. Juga bisa melalui ini Pak, jack 12 DC. Oh, oke, adaptor ya. Betul. 12 volt ya. 12 volt. Oke. Terus kemudian setelah kita omong fitur-fiturnya ya, ngomongin fitur-fiturnya apa aja sih. Nah, mungkin keunggulannya apa sih? Keunggulannya dibandingkan dengan kenapa kita harus istilahnya pakai Voltec ini seri apa? VT501. Nah, kenapa kita harus pakai ini dibandingkan mungkin brand atau perangkat lain yang mirip di pasaran? Oke, jadi akses point yang berada di pasaran saat ini itu cenderung tidak mengikuti regulasi Indonesia. Regulasi Indonesia. Betul, regulasi yang apa ini? Pengaturan frekuensinya. Oh, frekuensi. Lalu ada channel bandnya berapa yang harus dipakai. Lalu kanal-kanalnya itu seperti apa pemilihannya. Jadi frekuensinya sudah ditentukan sesuai dengan regulasi yang regulasi Indonesia. Maksudnya itu pita, lebar pitanya ya? Iya, penggunaan kanal frekuensinya sama channel bandnya. Oh, oke. Gitu. Kadang kalau yang kita setting di konfigurasi itu kan harus ada milih negara mana lah ini. Betul. Langsung Indonesia berarti? Iya, untuk VT501 ini sudah tidak ada pilihan Pak untuk negaranya. Memang sudah didesain. Memang didesain untuk Indonesia. Nah, itu salah satu fitur yang kenapa kita harus pakai ini. Karena mungkin regulasi di Indonesia kita ada belum tentu sama dengan negara lain ya untuk penggunaan pita frekuensi ya. Ya, gitu ya. Ini mungkin untuk tambahan. Jadi kalau akses point yang brand lain itu pun memang sudah melalui proses tahap sertifikasi. Sertifikasi. Dan sudah disesuaikan dengan regulasi Indonesia. Oke, ini juga sudah sertifikasi. Sudah sertifikasi Pak. Tapi kebanyakan AP-AP yang setelah sertifikasi setelah digunakan itu banyak usaha-usaha untuk melakukan istilahnya menggunakan frekuensi yang lain di luar Indonesia dengan firmware yang lain atau dengan pengaturan-pengaturan di dalam akses poinnya yang masih belum dikunci. Jadi masih ada celah-celah untuk bisa mengunlock. Ya, istilahnya mengunlock. Ya, mengunlock ini Pak yang tidak sesuai dengan regulasi. Jadi saya pertama tadi keunggulannya adalah karena ini sudah sesuai regulasi di Indonesia, terutama untuk yang frekuensi. Iya, Pak. Yang kedua tadi sudah izin tersertifikasi di postel ya. Itu penting ya. Kemudian ada keunggulan yang lainnya nggak? Keunggulan yang lain, jadi Voltec ini sebenarnya didesain untuk project base ya Pak. Oh, project base ya? Untuk artinya? Jadi ini nanti sebenarnya berkenaan dengan case-case yang terjadi di lapangan. Jadi kalau project base itu salah satu masalah di lapangan itu ketika kita sudah serah terima pekerjaan. Lalu sekarang kan kita sudah bisa mengakses informasi dari handphone ini sedemikian mudah ya Pak. Mudah ya. Jadi kadang orang itu searching di foto, lalu di searching di Google, ketahuan, oh perangkat ini ada di beberapa marketplace, lalu harganya berapa. Nah ini yang sering kejadian, nggak lama itu perangkat itu akan hilang atau dicuri Pak, seperti itu. Nah sekarang kalau Voltec ini karena project base dan tidak ada di marketplace, memang sengaja untuk project base ini, jadi orang nggak akan menemukan penjualan di marketplace dan lain-lain. Jadi ini hal yang lain yang bisa yang kita jagokan karena memang untuk project base, jadi nggak bakal ketemu di marketplace ya. Jadi tujuannya bukan kalau ketemu gimana? Ada yang sweeping gitu atau gimana? Sebenarnya lebih ke kita lebih safety untuk vendor pekerjaannya ini ya Pak. Jadi karena memang banyak masukan bahwa akses point yang digunakan sekarang ini dengan brand yang lain ini banyak kejadian seperti itu Pak, kehilangan di site. Sedangkan kalau setnya ada di luar pulau, mereka harus visit lagi, pasang lagi, itu cost lagi Pak. Jadi kalau boleh saya bilang ini lebih ke malah terproteksi ya. Betul. Pertama karena nggak ada di marketplace, yang kedua karena ini project base, jadi kan
memang bukan hal yang umum ya. Jadi Betul. perangkatnya lebih elite gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Elite ya, quote unquote ya. Oke. Ada keunggulan lain mungkin? Keunggulan lain Selain tadi kan sudah disebutkan di fitur iya. tadi ya. Jadi kalau di brand lain itu access point yang lain, kita tuh masih bisa mencari celah-celah untuk meng-unlock si access point itu. Oh, ini maksudnya softwarenya ya? Softwarenya, Pak. Jadi kalau Oke. sudah sebenarnya kalau brand apapun kalau sudah masuk di Indonesia itu sudah di-lock. Tapi mereka masih biasanya menerbitkan firmware yang bisa men-unlock. Oke, kalau yang ini? Kalau yang ini, nah salah satu keunggulannya nggak akan ada firmware yang beredar di pasaran yang bisa meng-unlock access point ini. Hanya kita yang punya, dan itu kita tidak edarkan. Tidak edarkan ya. Betul. Ini konfigurasinya harus menggunakan kalau yang apa namanya mobile phones atau laptop atau gimana? Jadi nanti ini berkenaan atau bisa dengan keduanya. Jadi kalau kita juga desain perangkat ini itu disesuaikan dengan kondisi di area remote, Pak. Jadi di kepulauan yang kadang kan susah ya. Betul, susah. Jadi kalau untuk aplikasi mobile belum, Pak. Belum. Karena belum memang, ada. Iya, karena waktu secara kondisi di lapangan memang kebutuhannya belum begitu. Karena VT501 ini gimana caranya kita mendesain access point yang memudahkan teknisi di area lapangan yang mungkin secara knowledge atau secara skillnya mungkin masih butuh di-upgrade sebenarnya. Jadi dengan access point ini kita nggak perlu yang harus expert di bidang wireless untuk konfigurasi dan sebagainya. Pokoknya plug and play gitu mungkin ya. Tapi di dalam kedepannya bakal ada mobile apps-nya gitu nggak? Iya, Pak. Jadi memang untuk jangka panjangnya ini kan kita kedepannya juga akan TKDN ya, Pak, untuk TKDN ini apa ya? TKDN bisa dijelasin. Tingkat kandungan dalam negeri. Oh, oke. Betul. Jadi lokal ya maksudnya ya? Untuk lokal, Pak. Jadi nanti kita akan tingkatkan lagi presentasi untuk TKDN-nya. Spare part-nya maksudnya. Oh, oke. Iya, untuk kandungan dalam negerinya, Pak. Dan ini sudah berjalan untuk beberapa tipe yang lain. Sudah tahap untuk sertifikasi juga. Dan jadi nanti ada tipe lain yang kandungannya lebih. Ini adalah tipe pertama, nanti ada beberapa tipe yang akan kita rilis. Ditunggu ya untuk berikutnya yang TKDN seperti apa sih? Dan ini saya bisa sampaikan kalau Voltec ini satu-satunya dan yang pertama kali produk access point yang TKDN di Indonesia, Pak. Oh, satu-satunya dan pertama kali. Nah, luar biasa. Voltec ya. Iya. Ingat ya, Voltec yang ini sekarang yang beredar 501 yang beredar tipe VT501. Nanti akan ada tipe-tipe yang lain ya, oke. Kemudian setelah kita tadi bicara ini alat apa, kemudian fitur-fiturnya apa saja, lalu keunggulan juga sudah disampaikan. Nah, kita perlu tahu juga sih di lapangannya seperti apa. Apakah mungkin ada contoh study case yang bisa disampaikan? Kira-kira bandelnya gimana sih ini perangkat di outdoor gitu? Tadi kan disampaikan di outdoor ya. Oke, Pak. Jadi saya juga sempat melakukan POC di instansi pemerintah. Instansi pemerintah, oke. Yang di bidang regulasi untuk wireless. Wireless ya. Atau mungkin saya bisa sebut di Kominfo ya, Pak. Ya, oke. Jadi banyak case yang terjadi di lapangan. Saat ini kan di Kominfo sedang ada perwiran yang 3T itu, Pak, terluar. Rural kan, gitu ya modelnya? Betul. Yang tidak bisa diakses oleh internet. Itu dipasangkan access point dan infrastruktur untuk internetnya. Nah, kendala di lapangan ini biasanya pertama, untuk brand yang existing yang digunakan saat itu butuh internet, Pak, untuk konfigurasi awal atau untuk adopting di pertama kalinya. Butuh internet. Nah, sedangkan pekerjaan untuk membangun infrastruktur internet ini tidak sama dengan vendor yang mengerjakan di access point-nya dari sisi instalasinya. Dan biasanya memang dari sisi bandwidth juga nggak bisa yang begitu besar kalau kita distribusikan di daerah. Karena biasanya menggunakan satelit dan sebagainya. Apalagi mungkin susah ya, bandwidth-nya kecil gitu ya. Betul, Pak. Jadi kalau menggunakan brand lain, itu kendalanya pertama. Itu akan menyusahkan instalasi di lapangan. Karena dia butuh internet dulu untuk mengkonfigurasi. Benar. Nah, kalau areanya banyak, maka si timnya ini yang mengerjakan instalasi ini harus menunggu dulu internetnya. Sedangkan kalau pakai Voltec, nggak perlu, Pak. Jadi tinggal diinstalasi saja, satu lalu dikonfig, nggak perlu internet juga. Tinggal nanti di message gitu. Kalau boleh tahu yang sudah pernah di deploy itu berapa banyak ini?
Jadi gini Pak, kalau Voltec ini kan kita baru rilis belum setahun ini ya Pak. Belum tahun baru ya. Dan kita juga tapi kita sudah lakukan POC. Dan juga sudah perkenalkan ke Kominfo, beberapa instansi pemerintah juga. Dan sambutannya juga cukup baik. Karena memang mereka juga baru menemui untuk produk access point ini. Berarti cukup proven ya di lapangan ya. Betul Pak, untuk access point yang pertama kali yang bisa untuk menuju TKDN baru Voltec ini Pak. Baru Voltec nih. Dan memang sudah benar-benar mendukung regulasi Kominfo. Jadi nggak ada celah untuk melanggar ya. Melanggar regulasi yang sudah ditetapkan Pak. Karena yang di lain kalau kita sering lihat kan biasanya harus pilih negara dulu ya. Artinya kan regulasinya sesuai negara. Sudah nggak perlu Pak. Itu yang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Tapi kalau ini sudah sesuai by default ya berarti ya. Jadi gampangannya kalau Bapak pakai Voltec ini di lapangan, Bapak bisa tenang karena nggak akan ada sweeping. Nggak ada sweeping untuk ini momoknya itu gitu. Frekuensinya sudah sesuai. Momoknya pekerja wifi ini sweeping. Iya Pak. Oke. Kemudian ada study case yang lain mungkin yang khusus gitu, yang hal-hal yang perlu disampaikan. Yang kedua Pak, ini berkenaan dengan fitur yang Voltec yang di awal yang ada virtual controller tadi. Virtual controller yang di awal ya. Jadi itu ini yang kurang diantisipasi ketika di lapangan. Jadi setelah brand yang saat itu digunakan atau brand lain yang menggunakan controller ini, kelemahannya adalah ketika dia sudah selesai instalasi, dikonfigurasi oleh teknisi di lapangan, otomatis kan controllernya ini diinstal di laptopnya Pak. Ya, betul. Biasanya ya. Betul ya. Nah, biasanya controller ini akan mengikat di Mac di mana hardware itu diinstal controllernya. Betul. Sehingga ketika handover lalu si instalasi ini sudah moving berubah orang, maka API ini kalau ada troubleshoot, benar. itu tidak bisa diakses Pak. Harus orang yang sama itu yang menginstal pertama kali. Atau harus di reinstall ulang istilahnya. Kalau yang ini nggak perlu Pak. Jadi karena dia sudah virtual controller, kontrolnya nggak akan berpindah-pindah, tetap di karena di perangkatnya ini sendiri ya. Betul. Salah satu yang tadi istilahnya sumbernya tadi ya. Sumbernya. Jadi kita nggak, walaupun ganti-ganti orang pun, ganti teknisi, troubleshoot, semua masih bisa akses. Itu benar-benar membantu di lapangan ya mestinya. Itu benar-benar membantu Pak, dan memang disesuaikan dengan kebutuhan karena benar pernah kalau orangnya ganti, terus kemudian vendornya juga ganti, itu kita kesusahan ya. Betul. Karena kalau tadi apa istilahnya kontrolnya ya kan, karena harus ada perangkat tambahan. Kalau ini sudah di sini, jadi ini salah satu kelebihan yang tadi sudah disampaikan di awal ya malah. Betul. Oke. Terus plan pengembangan berikutnya kira-kira apa? Selain tadi ada TKDN atau mungkin dari sisi software atau fiturnya. Sorry, tadi saya mau nanya mengenai ini ya. Saya jam in sebentar mengenai antenanya. Itu antenanya built-in ya berarti? Antenanya built-in. Jadi sudah di sini berupa apa itu? Powernya atau apa? Ada keunikan tentang antena nggak? Jadi kalau antenanya ini dia dual band untuk dua frekuensi 24 dan 5 GB. Dan dia omni. Omni ya? Omni. 360 derajat. Berarti omni 360 derajat. Ini pemasangannya harus berdiri begini atau bisa bebas? Gitu ya? Kalau omni itu kan radiusnya 360, pasang berapapun nggak ada masalah. Tapi disarankan memang seperti untuk ini yang kabel, kan kabel posisi di bawah Pak. Tadi portnya kabel di bawah ya. Jadi oke. Jadi kalau hujan dia nggak masuk gitu. Tapi itu powernya nggak saling itu ya, meskipun frekuensinya beda, powernya nggak saling tubrukan ya? Tidak Pak. Antara 2,4 dengan 5 tadi? Tidak Pak. Jadi kalau secara sudah didesain sedemikian rupa supaya tidak saling interferensi, tidak ada saling mengganggu. Jadi ini kalau boleh saya bilang produknya cukup membantu pekerja di lapangannya ya. Kerja di lapangan lebih dan cepat, lebih dari instansi atau vendor yang mendapatkan pekerjaan itu Pak, dia lebih aman, sudah nggak ada celah-celah lagi buat orang lain mencari kelemahan dari sisi frekuensinya ternyata nggak sesuai nih, laporkanlah si vendor itu, lalu seperti itu Pak. Oke. Mungkin ada lagi kira-kira hal yang unik atau yang mungkin belum disampaikan sebagai terakhir? Ya baik, jadi Voltec tipe VT501 ini adalah tipe pertama kita. Dan kita juga sedang menyiapkan untuk tipe-tipe yang lain. Tipe-tipe yang lain ya? Sudah Wi-Fi 6 juga Pak. Wi-Fi 6, oke. Wi-Fi 6 juga untuk indoor dan untuk outdoor. Untuk indoor dengan model yang lebih kekinian juga. Kekinian ya. Seperti itu. Jadi modelnya juga diperhatikan ya. Betul, selain teknologinya. Jadi ini menggabungkan teknologi dengan nanti ada model-model yang lebih futuristik selain desainnya yang sekarang ya, yang lebih eye catching gitu kali ya. Betul. Oke. Mungkin ini yang pengenalan dari produk Voltec VT501
Jadi ini merupakan access point untuk indoor dan outdoor. Fitur-fitur dan keunggulan sudah kita sampaikan tadi. Terima kasih atas terima kasih juga Mas Praja ya, sama-sama, atas insight teknologinya untuk produk VT501 ini. Salam teknologi dan tunggu kita di review-review atau ulasan yang lain.